Kita akan masuk tentang pribadi dan karya Yesus. Ini adalah topik yang sangat penting karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini bicara tentang Yesus, tentang pribadi, tentang karya, dan tentang seluruh kepenuhan Allah yang akan Yesus nyatakan. Jadi di dalam Kristus tersembunyi segala rahasia hikmat dan pengetahuan. Dan rahasia Allah itu ada di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang membongkar semua itu ya. Oke, sekarang saya tanya ya, siapa yang bisa jawab? Yesus lahir kira-kira tahun berapa? Siapa yang tahu? Alkitab tidak catat secara fix ya, tapi kita akan Tahun mendeteksi 0 Yesus mungkin, tahun 0 ya. ya. Jadi nanti kalau misalnya ya orang tanya, Bapak lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 0 gitu ya. Kalau kalian baca di dalam tulisan-tulisan orang ya, baik kalian googling atau apa, kalian akan menemukan ada yang tulis gini ya, Yesus lahir tahun 7 sebelum Masehi. Ada yang tulis tahun 6 sebelum Masehi. Ada yang tulis tahun 5, ada yang tulis tahun 4, ada yang tulis tahun 3, ada yang tulis tahun 2, ada yang tulis tahun 1 gitu ya, macam-macam. Nah, kalau ada yang tulis 7, ada 4, ada 5 itu kan, itu mereka dapat data dari mana? Pasti ada alasan-alasan mendapatkan angka itu. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita indikasi. Mari kita lihat kira-kira Yesus lahir tahun berapa. Perhatikan di dalam kitab Lukas, kenapa kita mau mendeteksi kelahiran Tuhan Yesus terlebih dahulu, karena nanti kita akan melihat kelahiran Tuhan Yesus membagi sejarah. Perhatikan kitab Lukas, yaitu di pasal yang kedua, di situ ada muncul Kaisar. Pada waktu itu, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus di Lukas pasal 2 ayat 1. Dia adalah kaisar yang pertama. Kaisar Agustus waktu memerintah, lalu dicatat Yusuf sudah ada waktu itu, Maria juga sudah ada waktu itu, dan nanti mereka akan pergi sensus penduduk. Oke. Lalu nanti Yesus akan dilahirkan. Nah, kita dapatkan satu jawaban, berarti Yesus dilahirkan pasti di dalam pemerintahan kaisar ini. Jelas ya? Nah, dari Kaisar Agustus namanya ini muncul, kita melihat di googling, kita menemukan sejarah dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus memerintah, dia mulai menjabat itu tahun 27 sebelum Masehi. Tahun 27 sebelum Masehi, dan dia mati, biasa kaisar itu sampai masa akhir ya, dia sampai tahun 14 Masehi. Nah, yang untuk kita ingat adalah tahun 14. Yang 27 kita boleh abaikan ya. Ingat, dia mati tahun 14 Masehi. Nah, kenapa kita perlu tahu dia matinya? Karena pengganti dia adalah Tiberius. Jadi Kaisar Agustus, dia mati, diganti Tiberius. Dan dua nama ini, Agustus sama Tiberius, muncul di dalam kitab Lukas. Lukas pasal kedua ayat 1, Kaisar Agustus. Lukas pasal ketiga, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, ini pengganti dari Agustus tadi. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri dan seterusnya, lalu muncul yang namanya si Yohanes Pembaptis. Perhatikan di dalam perbedaan umur Yohanes Pembaptis sama Yesus. Yesus sama Yohanes Pembaptis ini jaraknya 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan atau dia duluan lahir baru Yesus nyusul. Nah, jarak ini adalah 6 bulan. Nah, Yohanes Pembaptis waktu melayani dia umur 30. 30 sama Tuhan Yesus bedanya cuma 6 bulan. Oke. Kaisar Agustus
dia mati tahun 14 Masehi. Dan dia digantikan oleh Tiberius, dan Alkitab catat tahun ke-15 pemerintahan Tiberius. Berarti 29 Masehi. Saya ulangi ya, 14 Masehi si Agustus mati. Ganti Tiberius, berarti tahun pertama dia ya. Tahun ke-15 pemerintahan Tiberius, berarti kalau lihat kalender itu sudah tahun 29 Masehi. 29 Masehi, Yohanes Pembaptis umur 30 tahun. Berarti Yohanes Pembaptis lahir tahun 1 sebelum Masehi. Perhatikan, nanti setelah Yohanes Pembaptis muncul, Yesus juga muncul. Dan waktu Yesus muncul, disebutkan Yesus berumur 30 tahun. Berarti setelah Yohanes Pembaptis muncul 6 bulan, sekarang Yesus muncul. Karena di dalam perjanjian lama, seorang yang melayani, dia harus berumur 30 tahun. Lihat di pasal 3 ayat ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun. Oke? Yesus umur 30 tahun. Dia sama Yohanes Pembaptis cuma selisih 6 bulan. Jadi kemungkinan lahirnya mereka itu tahun yang sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada tahun ke-15 Kaisar Tiberius, ini adalah tahun ke-29 Masehi. Lalu kalau hari itu 29 Masehi Yesus berumur 30 tahun, berarti Yesus lahirnya di tahun 1 sebelum Masehi. Jelas ya? Nah, oleh sebab itulah terjadi pembagian tahun di dalam sejarah. Pembagian yang kita sering dengar yaitu sebelum Masehi atau SM, lalu sesudah Masehi atau hanya Masehi ditulisnya. SM sama M. Oke. Istilah Masehi ini ada hubungannya dengan Al-Masih atau Mesias. Sebelum Mesias dan Mesias. Artinya sebelum ada Mesias dan sesudah ada Mesias. Maka pembagian SM dan M muncul. Lalu di dalam bahasa Inggris disebut BC, BC gitu ya, BC. BC itu before Christ. Before Christ itu artinya sebelum Kristus. Nah, itulah sebelum Masehi. Lalu yang Masehi itu disebut AD. AD, AD itu saja AD. Anno Domini. Anno Domini itu sama dengan kata tahun Tuhan. Tahun Tuhan. Tuhan yang disebut siapa? Ya berhubungan dengan BC, before Christ. Berhubungan dengan Christ. Maka SM sebelum Masehi dan Masehi konotasinya kepada Mesias, Yesus. BC sama AD itu konotasinya juga kepada Yesus. Nah, inilah pemisahan sejarah karena sejak Yesus dilahirkan. Nah, kenapa mereka bisa pecahkan sejarah BC dan AD? Karena pertimbangannya Yesus dilahirkan di tahun 1. Tapi tahun 1 sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Yang paling tepat mestinya sesudah Masehi. Tapi di dalam perhitungan kita lihat Yesus dilahirkan itu sebelum Masehi pas di angka 1. Angka 1 itu adalah angka peralihan dari sebelum Masehi nanti akan menuju kepada Masehi. Kalau kita lihat ya sebelum Masehi itu angkanya dari tinggi menuju ke kecil. Contoh, tahun 800 sebelum Masehi, maka dari tinggi menuju ke rendah. Turun nanti jadi 799 sebelum Masehi, turun lagi 798, turun lagi jadi 30 sebelum Masehi, turun lagi nanti jadi 20, 10, makin turun. Begitu dia ketemu nanti kepada angka 1, maka nanti akan terjadi naik. Dia mulai akan melonjak ke angka mendaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekarang 2021, 2022, 2023. Nah, itu perbedaan sebelum Masehi sama sesudah Masehi.
Maka kelahiran Kristus ini memisahkan sejarah, yaitu sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Nah, di dalam dunia terjadi perdebatan, istilah Masehi ini Mesias. Istilah BC before Christ, AD ini berhubungan dengan Tuhan, ada nuansa Kristennya sangat tinggi. Maka mereka mengusulkan perubahan nama ini menjadi apa? CE, CE, CE sama BCE, BCE, BCE sama CE. BCE, CE itu adalah Common Era. Jadi before Common Era. Kristennya langsung hilang. Suasana Kristiani langsung hilang. Sebelum era umum sama CE, Common Era. Nah, inilah yang dipakai di zaman-zaman setelah terjadi perubahan, khususnya di abad ke-20, banyak yang sudah buang BC, AD gitu ya. Mereka pakai CE atau BCE. Nah, ini pun menjadi semacam perdebatan. Ya, lu buat BCE, before Common Era. BCE kan bisa juga before Christ Era. Oke, CE bisa juga orang bacanya Christ Era. Nah, intinya ya silakan mau ganti kayak apapun ya nanti balik-baliknya ya ada Christ-nya gitu ya. Nah, sekarang kita tidak bicara perdebatan pemakaian mau BCE lah atau CE terserah mereka ya. Intinya sejarah sudah memakai dan begitu lama dipakai sebelum Masehi SM dan M. Dan sejarah sudah memakai begitu lama BC dan AD. Oke. Nah, lalu BCE sama CE itu kan setelah itu ya, setelah mereka melihat nuansa kekristenan harus segera kita hapus saja karena istilah-istilah kok ini muncul. Christ, 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 ada Christ gitu ya, ada Mesias, Mesias gitu ya. Oke, jadi Yesus itu begitu pentingnya sehingga kelahiran Tuhan Yesus memisahkan sejarah yang lama dan memulai sejarah yang baru. Oleh sebab itu, kita punya Alkitab, ada perjanjian yang lama, perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama menuju ke baru, ini nanti adalah masa peralihan, yaitu masuk ke zamannya Tuhan Yesus. Maka kitab pertama adalah kitab Injil. Injil bicara tentang Tuhan Yesus. Yesus dilahirkan. Matius langsung membicarakan silsilah Yesus yang lahir dari jalur anak Daud, anak Abraham. Lalu kelahiran Tuhan Yesus, mamanya siapa, papanya siapa, nanti ada orang Majus dan seterusnya. Karena pemisahan sejarah dimulai di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Oke, tidak ada nabi atau pendiri agama manapun yang memisahkan sejarah. Tetapi ada orang yang bukan Yesus yang seolah-olah kelahirannya memisahkan sejarah, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis selisih hanya 6 bulan sama Tuhan Yesus. Bolehkah kita berkata, ini Yohanes Pembaptis memisahkan sejarah? Kita bisa berkata Yohanes Pembaptis memisahkan sejarah, tetapi masalahnya diakui dunia atau tidak. Oke, dunia tidak memakai sebelum John atau sebelum John the Baptist. Tidak ada istilah John the Baptist di dalam pemisahan tahun sebelum dan sesudah Masehi. Tidak ada itu, kecuali Yesus. Oke, nah kita percaya ya, semua ini pasti ada campur tangan Tuhan sehingga orang Kristen kah, tidak Kristen kah, mau tidak mau, mereka harus baca buku sejarah dan membaca sebutan ini muncul. Karena kelahiran Kristus satu-satunya yang memisahkan sejarah yang lama lalu menuju ke yang baru. Jelas ya? Nah, itu poin pertama yang sangat penting. Oleh sebab itu, kalau saudara ditanya, saudara percaya Yesus? Jangan minder. Tidak ada pendiri agama siapapun yang lahirnya memisahkan sejarah. Oke? Poin yang kedua, tidak ada pemimpin agama manapun yang kelahirannya seperti Tuhan Yesus. Maksudnya seperti apa? Perhatikan ya. Yesus sudah ditulis di dalam zaman PL.
Dan Abraham sudah mendengarkan tentang Kristus. Mari kita lihat kitab Galatia. Kalau Abraham sudah mendengar tentang Kristus, apakah cukup? Jawabannya tidak. Nanti kita akan telusuri. Perhatikan Galatia pasal ketiga ayat yang ke-16. Galatia pasal ketiga ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, ini kan Paulus yang tulis. Tapi Abraham ngerti enggak sih gitu ya? Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-8. Di dalam Yohanes pasal ke-8, di situ muncul satu istilah atau kalimat yang sangat penting waktu Yesus dihina. Saya baca ya. Ayat ke-56 pasal 8. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Abraham sudah melihat hariku. Hari apa? Di dalam Alkitab, Yesus sudah dinubuatkan akan datang, akan lahir, akan mati, akan bangkit. Jadi orang-orang beriman di PL, mereka sudah melihat dengan iman hari itu. Ayat ke-57, maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau telah melihat Abraham. Wah, ini mereka sindir Yesus ya, mereka menghina. Lo masih sekia, lo masih ingusan. Kami lebih senior. Ahli-ahli Taurat kami, Farisi-Farisi kami jauh banyak lebih senior. Umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, menarik. Di sini Yesus bicara tentang keberadaan dia yang diketahui oleh Abraham. Kalau keberadaan Yesus yang dikenal oleh Abraham, berarti Yesus harus sudah ada lebih dahulu, barulah Abraham bisa kenal. Kalau saudara tidak pernah lihat satu benda, bagaimana saudara bisa kenal benda itu? Benda itu harus ada dulu. Orang yang menyelam menemukan binatang-binatang. Kemarin saya lihat ada penemuan ikan di dasar laut kira-kira 2 kilometer dalamnya ya. Ditemukan ikan yang bisa berjalan. Wah, itu menarik ya. Nah, ikan yang bisa berjalan ditemukan lalu dipelajari lalu dikenal. Apakah ikan itu baru ada waktu ditemukan? Ikan itu kalau tidak ada di dalam dunia, lu mau nyelam sampai 3.000, 4.000, 10.000 sampai kiamat tidak akan menemukan ikan itu. Jadi ikan itu harus ada dulu. Setelah ikan itu ada, barulah orang menemukan. Waktu orang menemukan, orang akhirnya percaya benar ada ikan itu karena ditemukan. Oke? Yesus sudah ada. Karena Yesus sudah ada, maka semua janji-janji tentang kehadiran Tuhan Yesus di masa yang akan datang, itu pasti akan terjadi karena Tuhan tidak bohong, Tuhan yang katakan. Dan Abraham sudah mengenal yang sudah ada tadi, yaitu dia sudah kenal Yesus. Dan dia beriman kepada Yesus yang kelak akan lahir. Oke? Jadi iman orang-orang PL, mereka sudah melihat ke depan. Iman mereka sudah melihat ke depan. Sedangkan kita yang sudah di zaman setelah Tuhan Yesus, kita imannya melihat ke belakang. PL, mereka melihat ke depan. Karena Yesus belum lahir. Kita, Yesus sudah lahir. Maka iman kita menoleh ke belakang. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit.
Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Mereka, Yesus akan lahir, Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Jadi orang-orang di PL diselamatkan karena beriman kepada Yesus yang akan datang. Kita beriman kepada Yesus yang sudah datang. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Semua diselamatkan, baik orang PL maupun orang PB, dan kita di zaman ini semua diselamatkan harus melalui satu pintu, yaitu Yesus. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Abraham? Itu ada Nuh, ada Habel. Mari kita lihat kitab Ibrani. Nah, orang-orang seperti itu mereka disebut karena iman. Iman mereka bukan iman kepada Allah secara umum. Orang Yahudi juga beriman kepada Allah, tapi mereka menolak Kristus. Iman kepada Allah dan menolak Yesus itu iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan harus beriman kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Kenapa Habel dibenarkan? Kenapa ke Habel kita berani klaim dia masuk surga? Kalau dia bisa masuk surga, dia pasti harus percaya Yesus. Bagaimana kita bisa mengerti orang PL kok bisa percaya Yesus? Sama, kita juga harus bertanya bagaimana kita di zaman ini bisa percaya Tuhan Yesus. Seorang bilang, oh, karena sudah ada Alkitab. Apakah kalau sudah ada Alkitab semua pasti bisa percaya Yesus? Belum tentu. Di zaman dulu tidak ada Alkitab. Nah, kalau begitu, apakah tidak ada Alkitab maka orang tidak bisa percaya Tuhan Yesus? Zaman dulu, Tuhan berbicara langsung. Tuhan memberikan iman kepada orang-orang pilihannya. Zaman sekarang, Tuhan memberikan iman kepada orang-orang pilihannya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Tuhan tidak bicara langsung lagi, bisik-bisik ke kuping, tidak. Tapi zaman dulu Tuhan bicara langsung. Dan Tuhan kasih mereka iman. Seperti kita yang dengar firman Tuhan, kita dikasih iman. Kita baca firman Tuhan, kita dikasih iman. Zaman dulu mereka belum ada Alkitab, mereka tidak baca, mereka dengar firman dari mulut Tuhan, mereka punya iman. Lalu Habel, Nuh, mereka semua sudah melihat Yesus. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang keempat. Itu tentang Habel. Lalu Henok, kok enak bisa naik ke surga? Bisa masuk surga syaratnya harus satu, harus percaya Tuhan Yesus. Mungkinkah Henok percaya Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Ibrani mencatat, ayat 4 ada Habel, ayat 5 ada Henok. Lalu perhatikan ayat ke-7 ada Nuh. Ini semua orang-orang sebelum zaman Abraham. Lalu perhatikan ayat ke-8 ada Abraham sekarang ya. Nah tadi Abraham sudah melihat hariku dan dia bersuka cita. Bagaimana dengan yang sebelum Abraham? Berarti ada Nuh, Henok, si Abel. Nah, perhatikan ya. Setelah listkan semua orang-orang beriman semua ini, lalu Alkitab katakan mereka ini semua telah mati. Oke. Saya akan baca di ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena Tuhan berjanji akan ada datangnya Mesias. Loh, kok akan datang Mesias? Bagaimana mereka bisa tahu akan datang Mesias? Karena Kejadian 3 ayat ke-15. Nanti saya baru bahas itu ya. Sekarang kita kembali untuk melihat mundur dari Abraham. Ketemu Nuh, ketemu Henok, ketemu Habel. Oke. Nah, perhatikan dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai. Saudara, kalau ada di pantai dan terdampar di satu pulau, saudara sudah 15 hari di pulau, setiap hari saudara lambai-lambai, lalu angkat baju, goyang-goyang lambai-lambai ke tengah laut, supaya tengah laut orang melihat. Syarat saudara melambai-lambai, saudara harus melihat dulu
di tengah laut ada kapal atau ada perahu nelayan. Kalau saudara setiap hari melambai-lambai, tetapi laut tidak ada manusia, tidak ada perahu, tidak ada kapal, itu namanya saudara sudah gila. Lambai sampai tangan lepas, tidak ada satupun yang lihat. Tetapi mendadak suatu hari, di siang-siang hari saudara lihat di kejauhan kenapa ada semacam bintik-bintik hitam dan makin lama makin besar. Saudara sudah melihat dari pantai, ada bintik hitam makin besar, itu kapal. Maka saudara mulai melambai-lambai tangan, goyang-goyang kain, goyang-goyang baju, bakar kasih asap supaya titik hitam itu dari kejauhan melihat kode kalian. Jadi syarat melambai-lambai harus sudah lihat dulu. Kalau tidak, orang PL yang lambai-lambai kalau tidak pernah lihat, itu namanya gila, saudara ya. Nah, perhatikan. Mereka sudah melihat dari jauh, mereka melambai-lambaikan tangan. Jadi, artinya apa? Mereka sudah menyongsong dan mereka percaya Yesus akan dilahirkan. Oke? Jadi, tadi Yesus lahir memisahkan sejarah. Kedua, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus yang kelahirannya sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh orang-orang sepanjang sejarah mulai dari semenjak perjanjian lama. Dari manakah mereka bisa punya pengertian tentang Yesus akan lahir, Yesus akan mati, dan seterusnya? Zaman waktu itu tidak ada Alkitab. Jadi mereka tidak mungkin bisa baca kitab Injil karena belum ada kitab Injil. Tetapi Injil itu sudah Tuhan beritakan di Taman Eden. Nah, Injil yang Tuhan beritakan di Taman Eden itu didengar oleh Adam, didengar oleh Hawa. Dan mereka berdualah yang mendengarkan Injil pertama kali. Dan melalui dua orang inilah nanti mereka yang akan menurunkan apa yang Tuhan sudah kasih tahu kepada mereka untuk nanti mereka turunkan dari generasi ke generasi. Apa yang mereka dengar yaitu aku akan mengadakan permusuhan. Ini Kejadian 3 ayat ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Nah, waktu itu manusia cuma ada Adam, cuma ada Hawa. Kenapa tidak bicara aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan laki-laki? Karena waktu itu manusia cuma dua kan, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan semua manusia yang lahir pasti dari laki-laki dan perempuan. Karena Adam dan Hawa dinikahkan oleh Tuhan di Taman Eden, lalu Tuhan bilang beranak cuculah. Berarti semua anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit yang akan lahir, pasti lahir dari keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Tuhan paling tepat kalau bicara begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan laki-laki, Adam, dan keturunan perempuan, Hawa. Matching. Karena zaman waktu itu ya sisa Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan berkatanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya. Keturunan perempuan. Di manakah laki-laki itu? Di manakah Adam? Adam tidak disebut. Perhatikan, ini adalah rahasia Injil yang Tuhan kabarkan di Taman Eden. Tuhan sudah kasih tahu di semenjak awal manusia masih cuma dua orang, bahwa Yesus akan lahir dari keturunan perempuan. Nah, perhatikan ya, 4 cara manusia bisa ada di bumi. Oke. Cara pertama, orang pertama, Adam. Adam, orang pertama yang ada di bumi dengan cara Tuhan tidak pakai laki-laki, Tuhan tidak pakai perempuan. Tuhan bentuk dari debu tanah. Karena ingat ya, yang pertama ini tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Oke. Setelah Adam jadi, nanti orang kedua Tuhan munculkan. Orang kedua yang Tuhan munculkan tidak pakai perempuan.
Karena Adam tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Maka Adam tidak bisa melahirkan anak karena dia cuma satu-satunya laki-laki. Kalau tidak bisa melahirkan anak, maka perempuan yang muncul yaitu Hawa tidak mungkin muncul dari sumbangsi perempuan karena tidak ada perempuan. Maka yang Hawa tidak pakai perempuan tapi pakai laki-laki. Jelas ya? Ingat ya. Adam tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang Hawa tidak pakai perempuan karena diambil dari tulang yang ada di dalam diri si Adam itu ya. Lalu yang Hawa tidak pakai perempuan tapi pakai laki-laki. Oke, sekarang orang semacam yang ketiga muncul. Nanti lahirlah Habel, Kain, semua keturunan Adam dan Hawa. Itu jenis yang ketiga dan kita jenis ketiga. Kita lahir pakai laki-laki, pakai perempuan. Oke, sudah 3 kemungkinan ya. Coba lihat 3 kemungkinan ini, sisa satu yang Tuhan belum pakai. Tidak pakai perempuan, pakai laki-laki, Hawa. Maka sisa satu pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Dan itu Yesus. Jelas ya? Jadi, jikalau orang meragukan kelahiran Tuhan Yesus, kok bisa dari perawan Maria? Kita tanya dia, kok lu nggak ragu ya dari debu tanah bisa jadi manusia? Kok lu nggak ragu ya dari tulang keluar Hawa? Kok lu tidak ragu ya, laki-laki nikah lalu keluar mukanya bisa sama dengan papa dan bisa sama dengan mama. Papa dan mama tidur bersama keluar satu bocah. Kok lu tidak ragu ya? Kenapa yang Adam dia tidak ragu, tidak debat-debat, yang Hawa tidak debat-debat, yang kita lahir dari mama dan papa, kita tidak debat-debat, tapi mendadak Tuhan pakai cara keempat, hanya pakai perempuan. Oh, enggak bisa, mana bisa seorang perempuan perawan kok bisa lahirkan. Jangankan perempuan perawan, debu tanah saja bisa jadi Adam. Jelas ya? Nah, kalau manusia sudah koslet, semua yang lain-lain yang tidak penting-penting dia terima. Justru yang paling penting, dia ragukan sangat banyak, saudara. Banyak orang pegang jimat, dia nggak pernah ragukan. Jimat ini bisa memberikan keselamatan, dia nggak pernah ragukan. Tapi kita kasih tahu, Yesus satu-satunya juru selamat. Ah, masa enggak mungkin. Yesus satu-satunya yang dilahirkan, yang sudah disebutkan di Taman Eden. Tidak ada kelahiran nabi siapapun, lalu pendiri agama siapapun, yang Tuhan katakan di Taman Eden, kecuali Yesus. Oke? Nah, Yesus dilahirkan dengan cara seperti itu, supaya Yesus waktu ada di bumi, dia tidak berstatus dosa. Jelas ya? Saya, karena mama orang berdosa, papa orang berdosa, otomatis saya pasti anak orang berdosa. Papa saya supir, otomatis kalau orang bicara tentang saya, siapa anak itu? Anak tukang supir. Mama saya tukang pijit. Waktu orang lihat saya, siapa anak kecil itu? Itu loh, anak tukang pijit. Maka apa yang ada di mama dan papa akan turun sebutannya untuk si anak. Papa saya tukang kebun, maka saya anak tukang kebun. Padahal saya belum bisa berkebun. Tapi status itu turun ke saya. Yesus, kalau dari ayah dan ibu yang berdosa yang menikah, Yesus akan disebut anak orang berdosa. Dan Yesus seperti kita, anak orang berdosa yang berstatus dosa. Tapi Yesus tidak pakai cara itu, hanya pinjam rahim. Maka Yesus satu-satunya yang tidak berstatus dosa. Jelas ya? Maka Yesus harus pakai cara itu. Karena dia tidak berstatus dosa, maka dialah yang memiliki satu kemungkinan untuk bisa menyelamatkan yang berstatus dosa. Kalau saya mau menyelamatkan kalian, nggak bisa, karena kita sama-sama berstatus orang berdosa. Maka yang bisa selamatkan harus yang berstatus tidak berdosa.
Di dalam dunia ada dua orang yang berstatus tidak berdosa, yaitu Adam. Adam bukan lahir dari mama dan papa yang sudah berdosa, maka dia disebut anak orang berdosa. Dia dari debu tanah. Dia tidak ada status orang berdosa. Hawa diambil dari tulang. Dia tidak berstatus dosa. Tapi dua-duanya akhirnya berdosa. Maka tidak pernah ada lagi yang tidak berstatus dosa. Gara-gara Adam berdosa, Hawa berdosa, seluruh manusia disebut orang berdosa. Maka Yesus tidak boleh pakai jalur laki-laki yang nikah sama perempuan lalu lahir. Yesus harus tidak berstatus dosa. Sehingga dialah yang memenuhi syarat untuk menebus kita orang-orang berdosa. Jelas ya? Itu poin kedua ya. Tadi kelahiran Tuhan Yesus memisahkan sejarah. Kedua, kelahiran Tuhan Yesus sudah dibicarakan jauh-jauh hari dan diketahui oleh tokoh-tokoh orang beriman. Dan Allah Bapa atau Allah yang memberitakan rahasia permusuhan ini dan rahasia kelak Kristus akan lahir sebagai keturunan perempuan. Berarti akan Natal, akan ada kelahiran. Lalu Kristus akan meremukkan kepala si setan. Ini bicara kebangkitan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kepala ular sudah dihancurkan saat Yesus mati dan bangkit. Jadi Kristus meremukkan kepala, itu kebangkitan. Engkau akan meremukkan tumitnya. Ini kematian Yesus yang dipaku kakinya di atas kayu salib. Jadi Yesus lahir, Yesus bangkit, dan Yesus mati. Sudah dibicarakan di Taman Eden. Itulah Injil yang pertama kali muncul di bumi ciptaan Tuhan, dan Tuhanlah yang mengkhotbahkannya. Oke, maka nanti seluruh keturunan manusia akan diselamatkan melalui keturunan perempuan yang akan lahir, yang akan bangkit, akan mati. Urutan di Kejadian 3 ayat 15 sengaja diputar. Lahir, bangkit, dan mati. Karena ini kiasmus. Mestinya lahir, mati, bangkit. Tapi lahir, bangkit, mati. Kiasmus. Kiasmus adalah gini. Kalau seorang makan misalnya burger, ada rotinya, bawah ada rotinya. Tengahnya dagingnya. Nah, itu yang buat mahalnya ya. Bukan rotinya yang buat mahal, tengahnya sampah gitu ya. Atas sama bawah. Lalu kuncinya ada di tengah. Yesus yang lahir, Yesus yang mati. Semua pendiri agama lahir, semua pendiri agama mati. Hanya Yesus yang bangkit. Jadi, kebangkitan Kristus membuat seluruh pendiri agama bungkam. Karena mereka semua ada di kuburan. Yesus juga ada di kuburan, tapi Yesus tinggalkan kuburan karena bangkit. Mereka tetap ada di kuburan, dan mereka tidak bangkit seperti Yesus. Berarti Yesus kehadirannya memisahkan dengan semua pendiri-pendiri agama, semua ajaran-ajaran keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang menang. Oke, nah itu iman kita kepada Kristus yang luar biasa. Apakah cuma itu? Jawabannya tidak. Apakah Yesus baru diberitakan di Taman Eden? Jawabannya tidak. Kita sudah lihat ayatnya di dalam kitab 1 Petrus, waktu saya pernah singgung berapa kali, baik di kelas PA ataupun yang lain. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi, Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk nanti dia yang akan turun, dia yang akan lahir, dia yang akan mati, dia yang akan bangkit. Tidak ada pendiri agama manapun yang sudah ditetapkan seperti itu sebelum dunia dijadikan akan menjadi penebus. Tidak ada. Maka Lukas waktu mencatat kisah Rasul, dia catat satu kalimat.
Tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita bisa selamat. Kenapa? Karena Kristus yang sudah ditetapkan, Kristus yang sudah dipilih. Maka kita beriman kepada Kristus ini melampaui semua tokoh manapun. Maka kita harus bersukacita. Kalau saudara sudah mengenal Kristus, tapi minder-minder gitu ya, ketemu agama lain, lalu kita merasa kita ini agama apa ya? Masa lahir dari seorang perawan gitu ya. Yesus matinya menggenaskan. Kalau agama lain menang, menang, menang gitu ya. Hebat, hebat. Semua yang prajuritnya hebat-hebat, senjatanya hebat-hebat. Yesus tidak ada senjata, aduh minder kita. Jangan, justru di dalam Kristus yang tidak memakai senjata-senjata, itulah kemenangan Kristiani. Bangsa-bangsa memakai pedang, tetapi Petrus, sarungkan pedangmu. Kau mau membela Yesus supaya tidak mati, kau pakai pedang. Yesus harus mati. Sarungkan pedang. Dan akhirnya Yesus disiksa, tidak memakai senjata untuk membela diri. Karena dengan cara seperti itulah domba Paskah akan disembelih. Seperti domba di tengah-tengah perbantaian. Domba kelu yang menutup mulut dan tidak memberontak. Yesus akan disiksa di situ. Oke, nah itu iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali ya. Kita sudah melihat 2 poin yang sangat penting. Lalu, di dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan bertahap. Alkitab ini, Tuhan kasih kepada kita banyak pengertian tidak langsung sekaligus. Anak di rumah kita juga ajarin tidak sekaligus. Kalau sekaligus, langsung masuk rumah sakit jiwa dia. Anak begitu bisa bicara, kita suruh duduk. Oke, sekarang mama mau menjelaskan seluruh benda di rumah ini. Mama mulai jelaskan. Sofa, coba eja. S-O-F-A, sofa. Oke, mama mau cerita. Sofa ini mama beli dari satu toko, mama selidiki harganya, cerita satu sofa setengah jam. Karena saudara mau mengungkapkan semua rahasia tentang sofa. Setelah sofa, saudara bilang, meja TV. Meja TV lain. Mama cari waktu itu ada 3 hari ke mall, lalu ke Hartono, dan seterusnya. Lalu mama menemukan, cerita tentang meja, misalnya 10 jam. Lalu cerita sendok, garpu, gayung, ember, rumah cat, tiang, plafon, sapu, sikat gigi, odol, kasur, spray. Setelah bicara sekian lama, anaknya bilang, "Ma, hidup di dunia terlalu menderita. Saya mati aja lah." Kita cerita, nggak usah semua. Duduk, nggak usah kasih tahu nih sofa. Nanti tiba waktunya, waktu dia tanya, "Ma, ini apa, Ma?" "Ini sofa." "Sofa itu apa, Ma?" "Tempat kau duduk itulah sofa." "Sofa itu dari apa ya, Ma?" "Yaitu tempat duduk, nanti kau besar, kau akan mengerti." Selesai. Nggak usah bicara terlalu banyak, karena masih kecil. Coba bayangkan di zaman pertama kitab suci ditulis oleh Musa. Lalu Musa sudah tulis Kejadian sampai kitab Wahyu. Coba bayangkan. Orang Israel stres di padang gurun. Nggak ngerti dia. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dia bingung. Apa itu surat pastoral? Saya belum pernah lihat ada misi-misi. Siapa ini Paulus? Bingung dia. Di padang gurun dia terima Kejadian sampai Wahyu. Wah, Musa yang setiap hari ditanya. Maka Musa buat kelas PA terus. Pertanyaan dari suku Ruben. Saya membaca, ini siapa yang dipenjara? Ini orang apa ini? Saya belum ngerti, siapa ini kok ada manusia kayak gini? Tolong dong Musa jelasin. Waduh, Musa jelasin satu-satu, setengah mati dia. Lalu ada suku lain tanya, Wahyu, ini rumit. Apa ini? Benda apa ini? Waduh, Musa pusing kepala. Karena binatang-binatang yang disebut di situ, dia sendiri juga nggak pernah lihat. Maka dia bilang, udah lu beriman aja lah.
Ini dari Tuhan. Tapi sepanjang perjalanan, orang-orang Israel pasti akan bertanya terus. Dia tanya, apa ini silsilah, 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 silsilah. Ada siapa nih? Raja-raja kami sekarang raja pun belum ada, tapi sudah banyak raja-raja. Ini raja dari suku mana? Maka Tuhan tidak kasih kitab suci semuanya langsung jadi. Tuhan wahyukan kitab suci memakai 40 kira-kira penulis. Berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda gaya bahasa. Lalu selesailah PL sampai PP. 40 penulis. Berarti belajar harus ikuti tahap demi tahap. Jangan langsung loncat. Kalau misalnya ada seri sampai 11, saya nanti masuk yang seri ke-12. Saya levelnya sudah seri ke-12. Jangan, harus dapatkan yang satu. Semua kelas kuliah, kalau kalian kuliah di luar negeri, kelas yang paling penting, bukan kelas pertemuan ke-5, ke-6, bukan kelas pertemuan terakhir. Kelas pertemuan pertama itu yang paling penting. Karena disitulah dosen akan umumkan. Pertemuan kita dimulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau kita lolos pertemuan pertama, kita bilang saya mau ikut pertemuan terakhir. Saya datang jam 9, kuliahnya jam 3. Kalian lolos informasi. Lalu selama kuliah, bahkan ujiannya adalah bab ini, bab ini. Semua diutarakan di hari pertama. Lalu saudara bilang, hari terakhir saya datang hanya untuk ujian. Karena saya sudah tahu semua ini. Waktu saudara tahu, yang saudara tahu bab lain. Yang diuji babnya beda. Hari pertama dosen berkata, kurikulum kita untuk tema ini, kita akan bahas sampai gini. PR-nya gini-gini nih. Ujiannya gini-gini. Nilai absensi gini-gini. Itu semua dibicarakan di pertemuan pertama. Oke. Jadi sesi pertama meskipun hanya pendahuluan, tapi sesi pertama jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Karena salah nangkap sesi pertama, seluruh sesi menjadi rusak. Contoh, di sesi pertama dosen bilang, semua pelajaran yang kusampaikan, kalian catat dengan teliti. Nanti di akhir kuliah, kumpulkan catatan kalian. Dan nilai catatan 60%. Wah, itu kalimat pertama dari dosen, itu memberi penghiburan. Maka semua murid besoknya akan catat semua pelajaran. Coba kalau dia datang hanya pertemuan keempat, karena dia bilang itu yang terpenting. Dia masuk, dia kaget, kenapa yang lain kok tidak dengar? Lalu dia pakai cara, saya belajar tidak pakai catat, saya belajar pakai otak, saya hafal. Waktu ujian, dia bagus, tapi dia hilang 60% catatan. Karena pertemuan kali pertama dia tidak ikut. Oke, di dalam Alkitab, kalau kita bayangkan pertemuan kali pertama, itulah kitab pertama, kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu sangat penting. Oke, sekarang kita kembali ya. Nah, nanti semua yang tentang Kristus itu pelan-pelan akan disingkapkan. Keturunan perempuan, siapa ini? Ada yang Tuhan akan singkapkan di PL, ada yang Tuhan simpan seluruh PL tidak Tuhan bocorkan, tapi nanti di PB Tuhan bocorkan. Yang Tuhan simpan dan hanya di PP Tuhan bocorkan, itulah nama mamanya Yesus. Nama mamanya Yesus tidak dibocorkan di PL. Di PL hanya bocorkan keturunan perempuan. Artinya apa? Akan ada satu perempuan yang akan dipakai untuk melahirkan Mesias. Perempuan ini siapa? Nanti dikasih penjelasan perempuan itu adalah yang muda atau gadis. Mari kita lihat kitab Yesaya. Alkitab mulai menjelaskan indikasi-indikasi penting tentang nubuat-nubuat tadi itu. Perhatikan di kitab Yesaya pasal yang ke-7. Lihat ayat ke-14. Yesaya 7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda. Nah,
Berarti Yesus bukan hanya dari perempuan. Kalau perempuan bisa nenek-nenek kan. Bisa dari ai-ai, bisa dari wanita-wanita, pokoknya yang disebut wanita. Tapi wanitanya sekarang dikasih spesifik. Wanita yang muda. Yang muda di sini adalah yang belum bersuami. Nah, ini menarik. Yang belum bersuami siapa? Namanya siapa? Tuhan tidak singkapkan nama si wanita itu. Misalnya ya, akan muncul seorang wanita muda namanya Maria. Maka kalau saya adalah orang PL, saya tahu ada ayat itu. Nanti anak cewek saya semua, saya kasih Maria, Maria, Maria. Kenapa? Karena menunggu. Wah, kalau anak saya yang dipakai untuk melahirkan Mesias, nama saya jadi terkenal. Maka semua pakai nama Maria, Maria. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan sembunyikan nama Mama Yesus, Tuhan sembunyikan nama Papa Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadi misteri dan nanti di PB Tuhan singkapkan. Siapakah wanita yang bertunangan? Maria namanya. Oh, baru kita tahu. Nah, perhatikan, tadi saya katakan perempuan muda ini belum bersuami. Nah, di dalam Matius seolah-olah terjadi konflik. Mari kita lihat. Ternyata sudah bersuami. Wah, silakan ya. Coba kita lihat Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Coba kita lihat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria. Nah, keluar kata Maria ya. Ibunya bertunangan dengan Yusuf. Kalau bertunangan sudah kawin atau belum? Belum ya. Coba kita baca. Ternyata ia mengandung. Mengandungnya bukan dari Yusuf. Karena hanya pinjam. Pinjam rahim. Maka mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Clear ya? Ayat 18 setuju ya. Tunangan belum sebagai suami istri. Artinya apa? Mereka belum pernah bersetubuh. Sehingga rahim Maria murni tidak ada unsur dari spermanya Yusuf. Nah, clear ya. Bertunangan, belum bersuami. Lihat ayat ke-19. Karena Yusuf suaminya, cilaka, ada kata suami. Wah, berarti Maria sudah jadi istri ini. Oke. Nah, lalu kita telusuri. Yusuf suaminya menceraikan. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Oh, berarti Maria sudah istri gitu kan? Nah, nanti kita coba lihat lagi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Loh, ambil dia sebagai istrimu. Kalau ambil sebagai istri berarti tadi belum jadi istri. Tapi juga bisa, tadi sudah jadi istri, aku mau ceraikan. Maka aku ambil lagi, maka jadi istri lagi. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat logika sederhana dulu ya. Ia akan melahirkan seorang laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, dan seterusnya. Lalu perhatikan ayat ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang tadi kita baca. Sesungguhnya anak darah. Loh, anak darah berarti gadis. Gadis kok tadi ada suami. Wah, kita jadi bingung ya. Sekarang ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita bingung nih. Aduh, istrinya berarti tadi sudah istri, dia mau ceraikan, akhirnya tidak jadi, udah aku ambil kembali. Atau tadi dia bukan istri karena masih tunangan, sekarang ku ambil dia jadi istri. Lalu lihat ayat ke-25. Tetapi tidak bersetubuh. Loh, kok sudah jadi istri kok tidak bersetubuh? Sampai ia melahirkan anak laki-laki, Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau kita baca Matius tadi dengan konteks kebudayaan kita, nggak matching. Kita pasti salah tafsir. Kita harus membaca dari kacamata Yahudi. Orang Yahudi punya tradisi, jikalau seorang laki-laki dan perempuan, kalau bertunangan, dia sudah disebut suami istri. Tetapi belum tinggal satu rumah.
Jelas ya? Kalau kita sudah bertunangan, tidak boleh disebut suami istri. Ini orang Yahudi bertunangan sudah disebut suami istri, tetapi tidak boleh tidur satu rumah dan tidak boleh bersetubuh. Oke? Dan konteks ini boleh cerai karena masih tunangan. Meskipun sudah disebut suami istri. Maka Yusuf mau menceraikan istrinya. Yusuf mau menceraikan tunangannya. Jelas ya? Waktu disebut istrinya, karena kebudayaan Yahudi menganggap itu istri, tapi bukan istri yang bisa kita bawa tidur di rumah sama-sama, lalu bersetubuh. Ini istri yang hanya sebutan untuk tunangan yang sudah disebut istri, dan tidak boleh serumah, tidak boleh bersetubuh. Tapi kalau sudah betul-betul nikah, boleh tinggal serumah, dan boleh bersetubuh. Nah, sekarang lihat ceritanya. Yusuf awalnya masih tunangan, lalu dia mau cerai. Artinya apa? Dia tidak lagi akan menikahi Maria, dia putus ikatan pertunangan ini. Ikatan pertunangan sudah disebut suami istri. Malaikat bilang, jangan. Sejak itulah Yusuf akhirnya melangkah lebih jauh untuk menikahi Maria. Dan setelah menikahi Maria, maka bukan lagi tunangan, tapi sudah jadi istri. Dan mereka sudah tinggal satu rumah dan boleh bersetubuh. Tapi Yusuf tidak bersetubuh. Kenapa? Yusuf tidak mau nanti kalau Yesus dilahirkan, ada orang berkata, ada spermanya Yusuf. Yusuf orang yang rohani sangat tinggi. Maka Yesus waktu lahir murni tidak ada sumbangsi laki-laki. Coba bayangkan ya. Maria habis mandi. Laki-laki yang sudah jadi suami lihat tubuh Maria. Lalu Maria bilang, Pi, garuin dong. Boleh garuk tapi nggak boleh bersetubuh. Nah, susah nggak? 9 bulan. Ini hebatnya Yusuf. Betul-betul dia cinta Maria. Sampai Yesus sudah dilahirkan, baru bersetubuh. Nanti baru lahir anak, jelas ya. Nah, sekarang kita kembali ya. Tentang perempuan, sudah disingkapkan, dia gadis. Tapi namanya baru disebut di perjanjian baru. Lalu, Yesus yang akan dilahirkan. Nanti di mana? Di kota mana? Nah, Kejadian tidak bahas, Keluaran tidak bahas. Oh, sepanjang perjanjian lama tulisan Musa tidak singgung. Di kota mana nanti dia lahir? Nanti munculnya di kitab Mika. Mari kita lihat kitab Mika. Nah, untuk kotanya nanti muncul di kitab Mika. Perhatikan kitab Mika, lihat di pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Artinya apa? Ia sudah ada sebelum Abraham ada, ia sudah ada sebelum Habel ada, dia dari kekekalan. Itu artinya ya. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktunya dan seterusnya. Hai Bethlehem Efrata, Yesus akan dilahirkan di Bethlehem. Lalu Yesus harus dari Yehuda. Lihat, suku-suku dari anak-anak Yakub yang ada 12 laki-laki itu dari Yehuda. Perhatikan kenapa Yehuda. Karena Tuhan yang menetapkan dari Yehuda keluar raja, Raja Daud. Dan Yesus akan memegang tongkat kerajaan Daud. Yesus harus dari Yehuda. Maka karena Yesus dari Yehuda, Yesus harus dari jalur Daud. Karena Daud dari Yehuda. Nah, sekarang kita lihat kitab Matius. Itulah sebabnya Matius menyoroti Yesus sah disebut dari jalur Daud. Karena Yesus yang akan memegang tongkat kerajaan Daud. Matius pasal pertama ayat 1. Oke. Matius pasal yang pertama ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Lalu kalian perhatikan Matius pasal yang pertama, lihat ayat ke-6.
Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo. Lihat, ada yang janggal di sini. Mestinya begini ya. Isai memperanakkan Raja Daud. Raja Daud memperanakkan Raja Salomo. Raja Salomo memperanakkan Raja Rehabeam. Semua raja-raja setelah Daud, kata raja semua dibuang. Hanya Daud yang disebut raja. Salomo kita tahu raja. Rehabeam kita tahu raja. Tapi semua kata raja disingkirkan, hanya Daud yang disebut raja. Karena Kristus, keturunan dari Raja Daud, Kristus yang akan memegang tongkat kerajaan Daud, bukan kerajaan Salomo, bukan kerajaan Rehabeam, bukan kerajaan yang lain-lain, tapi tongkat kerajaan Daud. Kalau Yesus memegang tongkat kerajaan Salomo, bahaya. Karena Salomo mati, kerajaan terpecah. Tongkat kerajaan Daud itu zamannya kerajaan Israel masih bersatu. Belum ada perpecahan. Yesus memegang tongkat kerajaan Daud, itu artinya di dalam tangan Kristus, Kristus akan mempersatukan semua suku dan kaum bangsa. Tidak ada pemecahan lagi, kau suku mana, kau wilayah kerajaan mana, semua dipersatukan diam Kristus. Maka diam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada tuan, tidak ada yang namanya orang A, orang B, karena tongkat kerajaan Daud, kerajaan bersatu, tidak pilih-pilih, tidak bagi-bagi. Kalau tongkat kerajaan Salomo cilaka, itu saatnya kerajaan terpecah. Maka Matius menuliskan hal seperti itu, lalu lihat sebelum Yesus muncul di Matius 1. Ayat ke-16. Yakub, ini Yakub yang bukan anak Abraham itu ya. Abraham, Ishak, Yakub, bukan cucunya si Abraham. Tapi ini sudah yang generasi-generasi di depan-depan. Nama bisa double ya. Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf ini bukan Yusuf yang di Mesir. Ini Yusuf, suami Maria. Artinya apa? Yusuf sah keturunan Daud. Yusuf sah dari jalur Yehuda. Lihat ayat kedua. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda. Dari Yehuda muncul Daud. Oke. Dari Daud nanti kelak muncul Yusuf. Dan Yesus dibesarkan di dalam keluarga Yusuf. Yesus masuk di dalam silsilanya Yusuf. Meskipun silsilah Yesus tidak boleh masuk dalam silsilah manusia. Karena Yesus dari kekekalan. Tapi karena dia dibesarkan oleh siapa, maka dia masuk di dalam keluarga siapa. Contoh, saya sudah nikah, tapi tidak punya anak. Maka saya dikenalkan ada satu rumah sakit, dan di situ ada satu bayi. Mau nggak Bapak adopsi jadi anak? Anak itu misalnya anak Acong sama Butet. Lalu setelah saya adopsi, anak ini bukan anak saya ya, anak Acong sama Butet. Begitu sudah masuk di dalam keluarga saya, anak itu masuk ke kakak saya, kartu keluarga saya kan. Lalu kalau orang tanya, siapa papamu? Anak ini udah besar ya. Papaku pendeta Aiter. Boleh. Tapi kalau dia ditanya, siapakah papamu? Papaku bukan pendeta Aiter. Saya nggak usah tersinggung, memang saya bukan papanya. Jadi saya papanya, saya juga bukan papanya. Sekarang saya nih mama ya. Siapakah mamamu? Ibu Aiteria misalnya ya. Aiter Siti Ningsi gitu. Siapa mamamu? Betulkah Aiter Siti Ningsi? Bukan. Ya bukan ibuku. Saya nggak usah marah. Memang saya bukan mama yang melahirkan dia. Jelas ya? Yesus berani berkata, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dialah saudaraku, dialah ibuku. Maria marah? Tak ada guna dia marah. Karena Yesus dibesarkan oleh dia, tapi Yesus bukan anak kandungnya dia. Yesus berani berkata untuk Maria, hai perempuan. Kita nggak boleh coba sebut ke mama ya.
Mama, hai perempuan, ditempeleng kita ya. Yesus berani. Kenapa? Karena Yesus datang dari surga. Nah, inilah keunikan silsilah Tuhan Yesus. Yesus disebut anak Yusuf? Ya. Yesus juga bukan anak Yusuf. Karena hanya dibesarkan. Bukan anak kandung. Jelas ya? Nah, jadi dari sudut ayah, dari sudut papa, Yesus sah dari jalur Yehuda. Ternyata Yesus juga dari mama yang jalur Yehuda. Itulah yang dicatat di Injil Lukas. Kalian perhatikan baik-baik. Matius pasal 1, kalian perhatikan waktu munculnya si Daud, ayat yang ke-6, Daud lalu keluar Salomo. Barulah keluar semua keturunan-keturunan. Sekarang kita lihat yang Lukas. Perhatikan yang Lukas. Nah, orang berkata, ini silsilah kok beda ya. Silsilah Lukas, dia mau soroti dari jalur wanita. Mari kita lihat Lukas pasal yang ketiga, silsilah Yesus. Yesus punya jalur mama, ini jalurnya juga dari Daud. Maka kita lihat, perhatikan di ayat ke-31 pasal ketiga. Beda Matius sama Lukas. Kalau Matius, dari yang duluan lahir. Abraham, Isa, Yakub turun duluan lahir. Oke, dari atas ke bawah sampai Yesus. Kalau yang Lukas, dia balik. Sekarang kita lihat ya, nanti ditelusuri sampai ke Adam. Adam ditaruh di paling bawah gitu ya. Jadi terbalik cara pengurutannya. Nah, yang menarik adalah ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Nah, intinya ada di Daudnya. Oke, Daud lalu keluar Nathan. Yang Matius, Daud keluarnya Salomo. Daud punya anak, ada yang namanya Salomo. Dan dari jalur Salomo keluarlah si Yusuf. Daud punya anak, ada yang namanya Nathan. Dari Nathan keluarlah yang mama. Jelas? Jadi Yesus sah dari mama dan dari papa, dari jalur Yehuda, dari jalur anak Daud. Sekarang orang bilang, kok bisa begitu sih? Contoh gampang. Sekarang, saya punya silsilah. Saya punya silsilah bisa dari papa saya kan? Contoh, saya terus ke papa saya. Setelah ke papa saya, silsilah juga bisa beda lagi. Papa saya telusuri dari papanya papa saya, jadi kakek saya. Oke, maka silsilah saya pertama, saya, papa, kakek. Tapi silsilah saya juga saya bisa buat gini. Saya, papa saya, nenek saya. Telusurin dari jalur nenek. Dari jalur papa, lain lagi nama-nama. Dari jalur nenek, lain lagi semua. Jelas? Oke, sekarang. Saya punya silsilah juga bisa berubah. Tidak dari papa, tetapi dari mama. Saya punya mama. Mama saya punya papa. Nah, silsilah saya dari mama dan papa. Namanya lain-lain lagi. Saya, mama, dan nenek saya, yaitu mamanya mama saya. Dari jalur papa saya, bisa papa, bisa kakek, nenek. Dari jalur papa. Dari jalur mama, bisa kakek, nenek. Berarti sudah 4 silsilah kan? Dan tidak berhenti di situ. Saya punya silsilah, saya kan disebut anak mantu. Anak dari mertua. Maka silsilah saya bisa dari jalur mertua nanti. Ini anakku, lalu jalur mertua. Semua bisa, saudara. Jadi tidak usah heran kenapa ada beda nama. Tergantung dia sorotinya dari jalur mana. Tapi induknya ketemunya satu, yaitu Daud. Nah, itu kuncinya. Karena Kristus akan memegang tongkat kerajaan Daud. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ya. Bethlehem sudah, Yehuda sudah. Lalu, Yesus lahirnya bagaimana? Yesus nanti besarnya bagaimana? Yesus nanti disiksanya bagaimana, itu nanti PL pelan-pelan akan membongkar semua itu. Maka keluarlah nanti Yesaya pasal 53, dia biasa menderita kesakitan, dia dipukul, nanti dia disalibkan di antara dua penjahat, itu semua muncul di PL. Nanti ada sahabat karibnya,
yang mengangkat tumitnya atau menjual Tuhan Yesus dengan berapa keping perak, semua sudah ditulis. Nanti mereka akan mengolok-olok dia. Dia waktu dipaku, dia akan berkata perkataan salib, kata itu apa, ini semua sudah dinubuatkan. Tidak ada satupun pendiri agama yang lahirnya begitu clear dinubuatkan, dan matinya begitu clear dituliskan, dia akan alami apa-apa, dan bangkitnya juga begitu clear disebutkan. Lalu akan naik ke sorga, dan setelah dia naik, akan Roh Kudus turun, semua sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti dia manusia biasa. Kalau dia manusia biasa, semua manusia biasa, tidak ada satupun yang dituliskan seperti Yesus ini. Berarti Yesus pasti bukan manusia biasa. Yesus kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Jelas ya? Tidak ada siapapun tokoh hebat di seluruh muka bumi yang hidupnya, lahirnya, menderitanya, sampai matinya, lalu bangkitnya, lalu naik ke surganya, lalu Roh Kudus turunnya, lalu akan datang kali keduanya, diutarakan begitu clear selain Kristus. Oke? Jadi kita yang pegang Kristus sebagai jaminan keselamatan, kita harus pegang kokoh luar biasa. Jikalau kalian tidak pegang Yesus yang kokoh, maka kalian akan jual Yesus demi semangkok nasi. Aduh, saya lapar. Lalu orang tawarin, Bapak mau makan? Saya kasih makanan enak, tapi dengan satu syarat. Ganti iman. Tinggalkan agama Kristen, tinggalkan Yesus, percaya agamaku. Mau. Itu artinya jual Yesus hanya sepiring mangkok nasi. Atau jual Yesus demi pria tampan. Aduh, saya sudah umur 35, belum nikah-nikah. Pacaran gagal melulu. Datanglah satu cowok ganteng. Wih, kayak aktor. Dan dia pacaran sama saya. Tapi syarat nikah sama dia, tinggalkan Yesus, lalu ucapkan agama dia yang benar. Wah, saya mulai mikir, aduh, daripada saya bujangan seumur hidup gitu ya, kapan lagi dapat laki-laki yang ganteng. Ya udah, ya, amin. Mau. Itu namanya jual Yesus hanya untuk satu laki-laki yang tampan. Tahu? Datanglah anak gadis 21 tahun, mukanya kayak artis, cantiknya ampun. Semua orang incer dia, tapi cewek ini mau sama kita, dan dia bilang satu syarat. Wah, kita bilang, jangankan satu syarat, 1000 syarat pun gua mau. Kapan lagi gua si tuang bangka ini dapat gadis masih sweet 17, wis, cantiknya ampun. Satu syarat, kecil. 100 syarat pun saya mau. Wah, ceweknya bilang, gak usah bayar syarat, cuma satu. Jual imanmu, tinggalkan imanmu, kembali ke iman saya. Wah, si cowok itu bilang, saya pikir siapkan harta karun yang besar, ternyata cuma nyangkal Yesus. Terlalu gampang. Mau. Itu artinya jual Yesus hanya untuk gadis yang sekarang cantik, yang nanti tuanya kayak setan, jeleknya minta ampun. Kita kalau sudah pegang Kristus, semuanya kuanggap sampah. Kristuslah keuntunganku. Amin. Nah, semua nubuat tentang Yesus harus tepat terjadi. Maka jadi Yesus setengah mati. Pas saya bicara kepada saya, waktu kami pacaran, kami sudah menuliskan kira-kira apa yang terjadi untuk anak yang namanya Aiter. Lalu saya tanya, Pak, boleh saya tahu isinya apa? Papa keluarkan satu buku tebal. Dia sama mama sudah bicarakan hidup saya. Dan hidup saya begitu menderita. Akan disiksa di gunung, dilempar ke lembah, terkatung-katung di laut misalnya ya. Begitu banyak. Setelah saya baca, kira-kira respon saya apa? Saya akan bilang, Papa ini, itu pasti salah tulis. Dan kalau Papa bilang, ini benar anakku. Kira-kira kita yang sudah dengar itu benar anakku.
Kita mau nggak alami hal itu dan menepati satu persatu tulisan papa dan mama? Kita mau nggak? Kau akan mati digantung di pohon kelapa di siang bolong, panas terik, lukamu, seluruh badanmu. Kita waktu baca langsung berkata, ini dasar sentimen. Mungkin untuk adik saya, nih, bukan untuk saya, gitu kan? Bayangkan, Yesus sudah tahu sejak dari zaman-zaman dahulu kala. Sebelum dia turun, dia juga tahu lahir untuk mati. Dan sampai ke bumi, dia taat. Seluruh nubuat tentang dia jalani. Sampai mati, dia jalan. Wah, luar biasa. Kalau saya mati di pohon pisang misalnya, lalu saya mau jalani, itu hanya satu sebab. Saya cinta papa mamaku yang sudah menuliskan tentang aku. Oke. Kedua, mama papa berkata, karena kau akan mati demi mengganti kematian orang-orang di pulau di mana kamu tinggal kelak. Karena saya sayang papa dan mama, saya mau mati seperti yang sudah dituliskan. Kedua, kau mati menggantikan orang-orang satu pulau yang bersama dengan kau. Karena saya cinta orang-orang pulau yang bersama dengan saya rela mati seperti itu. Jadi, cinta kepada papa, cinta kepada orang yang di pulau bersama dengan saya. Jadi, Yesus mati karena cinta Bapa. Karena Bapa sudah tetapkan matinya. Dia cinta Bapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia berikan Yesus untuk mati menebus mereka. Karena cinta Bapa, cinta milik Bapa. Cinta Bapa, cinta orang-orang berdosa. Saya mati. Nah, itulah Yesus. Jadi, Yesus mau mati seperti itu karena dua sebab penting. Cinta kepada Bapa dan cinta kepada sesama. Oleh sebab itu, kasihnya Kristus betul-betul luar biasa. Bukan hanya kasih kepada manusia, dia kasih kepada Bapa sempurna. Dia bukan hanya kasih kepada Bapa sempurna, dia kasih kepada manusia sempurna. Inilah tuntutan kasih yang Tuhan tuntut untuk kita. Kita harus mengasihi Tuhan sempurna. Dan kita harus mengasihi sesama sempurna. Kebanyakan orang kasih kepada Tuhan, sempurna pun tidak. Apalagi kasih kepada manusia. Ada orang terlihat seolah-olah sempurna kasih kepada manusia, tapi tidak pernah kasih kepada Tuhan. Alkitab menuntut harus seimbang. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Petrus, kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan ya, kasih Tuhan, kasih sesama. Kita melayani orang karena kasih Tuhan, maka layani dia. Kita menggembalakan orang karena kasih Tuhan, maka gembalakanlah domba-domba Tuhan. Kasih Kristus, gembalakanlah domba-dombaku. Satu paket ini tidak boleh terputus. Saya kasih kepada Tuhan, saya kasih kepada Tuhan, saya kasih kepada Tuhan. Lalu gembalakan domba mana? Tidak ada. Tuhan aja, nggak bisa. Maka 10 hukum, kasih Tuhan alam, kasih sesama. Dan dua-dua ini adalah satu paket. Jadi kita kenapa beribadah kepada Tuhan? Supaya kita mengerti kasih Tuhan yang besar. Dan supaya kita bisa aplikasi kasih itu kepada rekan-rekan yang beribadah bersama-sama secara internal, dan kasih itu bisa menyebar ke eksternal. Kalau saudara ibadah online, gimana saudara bisa aplikasikan cinta, kasih kepada yang internal? Karena lihat mereka pun tidak. Waktu kita beribadah, kita lihat, wah ada saudara kita yang datang pakai tongkat sekarang. Waduh, dulu lari-lari, sekarang pakai tongkat. Di situ kita tahu, ada anggota keluarga atau anggota tubuh Kristus yang sekarang sudah drop dan sakit-sakit. Disitulah Tuhan gerakkan, kasih persaudaraan muncul. Jikalau kita nonton online, duduk di rumah, klik TV, YouTube, kita tidak tahu jemaat kita ada di mana. Kita nontonnya di YouTube. Karena KU tidak ada Zoom.
Cium pun kita tidak tahu mau lihat siapa, semua matikan kamera. Kalau datang fisik, tidak bisa matikan wajahnya. Wajahnya akan terlihat, kecuali hilang separuh, karena ada masker. Tapi tubuhnya bisa kita lihat, gerakan kaki, semua kita bisa lihat. Dan kita tahu orang ini sudah tua kah, atau sudah sakit-sakit, kita bisa tahu. Saat itulah Tuhan gerakkan kasih kepada sesama, perhatian kepada sesama, lu jalankan atau tidak. Atau lu hanya berkata, aku hanya fokus kasih kepada Tuhan. Yang manusia, biar semua yayasan yang lain. Tidak, saudara. Jikalau kau memandang ada orang lain yang kurang baju, kau punya dua, bagikan satu. Tidak usah rapatkan di pengurus. Ini loh, saya lihat satu jemaat dia bajunya sudah compang-camping. Gimana? Gereja gimana? Gereja. Apa yang tanya gereja? Jikalau kau punya lebih, kau yang kasih. Jadi kita ini mewakili gereja. Dan kita adalah gereja. Tidak usah tunggu gereja yang putuskannya, tunggu diakonia dari gereja. Diakonia dari kita pribadi itu sudah gereja. Kita disebut gereja. Saudara harus tahu ya, saudara kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan berapa. Kasih diakonia untuk saudara-saudara seiman itu berapa. Jangan waktu sudah mau kasih, ini bukan urusanku, ini pasti urusan gereja. Nggak bisa. Kalau tengah malam ada saudaramu minta makan, kau berkata tidak ada, nggak bisa. Kalau kau ada, kau harus kasih. Jadi, apa yang ada padamu, nggak usah tunggu. Kami minggu depan baru rapat di Bait Suci, kami akan bicarakan hal ini, apakah kita akan kerahkan tim dari gereja untuk membantu. Orang itu sudah sekarat, tunggu minggu depan. Sekarang yang ada padamu, kau kasihkan. Oke? Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Nah, sekarang kita akan melihat, karena Yesus harus menggenapkan semua yang sudah dinubuatkan, maka yang Yesus kerjakan, Yesus harus setel waktunya. Setel timetable-nya yang dia punya sendiri. Kalender kan kita lingkar ya, tanggal 3, jam berapa rapat gitu kan, kita tulis kan, supaya apa? Supaya tidak lolos. Yesus zaman dulu kan nggak ada kalender kertas gini. Jadi di otak Tuhan Yesus ini semua kalender. Dia berkata, saatku belum tiba. Karena tanggalnya bukan sekarang, bulan depan. Dia ada tanggalnya sendiri. Dia berkata, sekarang saatnya, berarti ada kalendernya. Yesus menyusun semua pelayanan dia secara sistematis dan rute-rute perjalanannya dia sudah susun secara sistematis. Dan tidak ada orang selain Tuhan Yesus yang mempunyai sistematis melewati hari-hari dengan begitu strategis. Sehingga sampai selesai, Yesuslah yang berkata, sudah selesai. Kita kalau sudah lewat 1 bulan ya, kita lihat lagi tugas kita. Aduh, saya lupa ini. Aduh, tanggal 3 saya lupa ini. Aduh, mesti servis handphone. Lupa. Aduh, mesti panggil tukang itu tukang urut. Lupa. Aduh, tukang pompa. Lupa. 1 bulan banyak lupanya. Yang Yesus kerjakan semua tepat luar biasa. Tiang awan, tiang api memimpin bangsa Israel dan semua rute Tuhan yang tetapkan. Jadwal kota, berhenti desa, Tuhan yang tetapkan. Gurun mana, berapa lama, semua Tuhan yang tetapkan. Untuk nanti tiba di tanah Kanaan, itu pas 40 tahun, dan pas bulan Nisan, dan pas Paskah. Ini semua Tuhan atur. Maka pada saat Yosua mau menggempur Yeriko, mereka akan rayakan Paskah nanti. Jadi Tuhan atur nanti semua perjalanan-perjalanan sama, yang Yesus juga sama. Yesus atur semua misi dia sampai nanti di hari Paskah. Yesus akan mati. Perjalanan bangsa Israel dari mulai Paskah nanti malamnya hari raya roti tidak beragi itu mereka keluar. Nanti sudah sampai ke tanah perjanjian di zaman Yosua Paskah. Yesus waktu sudah berumur 33,5 tahun, Yesus harus hati-hati melewati hari lepas hari, karena dia akan set tanggal berapa dia ke kota mana. Tanggal berapa dia harus sudah tiba di Yerusalem. Dan tanggal berapa dia harus ditangkap. Itu semua Yesus sudah set. Dan matinya Yesus jam berapa, Yesus yang sudah set. Perhatikan di sini,
Jikalau seseorang dihukum mati, maka jam matinya ditentukan oleh yang menghukum. Pengadilan memvonis saya dihukum mati, lalu dieksekusinya kapan, ditembakkah, disetrumkah, tanggal, hari, bukan saya yang tetapkan. Saya nggak bisa pilih. Saya mau pilih hari kelahiranku. Pemerintah, pengadilan, tetapkan tanggal itu. Maka saya akan divonis di tanggal itu. Yesus mati divonis mati. Maka jam matinya Yesus ditentukan oleh yang akan mematikan dia. Yesus tidak boleh serahkan jam matinya ditentukan orang lain. Yesus yang menentukan jam matinya sendiri. Maka Yesus mati jam 3. Yesus kalau tidak menentukan jam matinya lewat dari jam 3, para penjahat itu masih ada di gantung, belum mati. Lalu mereka dipatahkan kakinya, baru mati mereka. Waktu mereka dipatahkan, prajurit-prajurit mematahkan, mereka kaget. Yang penjahat belum mati, tapi Yesus sudah mati duluan. Karena Yesus sudah mati duluan, maka Yesus tidak dipatahkan. Tapi si penjahat itu kakinya dipatahkan. Supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan, domba Paskah tulangnya tidak boleh ada satupun yang patah. Dan Yesus sudah mati duluan. Yesus matinya harus jam 3. Karena jam 3, imam besar sedang bertugas di bait suci, dan tabir yang memisahkan maha suci dan tempat suci itu adalah tirai. Dan tirai itu disobek oleh Tuhan. Karena kematian Kristus menghentikan pengantara imam-imam. Karena Yesus adalah pengantara. Dan imam-imam bertugas di bait suci, itu mereka potong korban Paskah dibunuh pada saat petang. Jadi pada saat jam 3, kebiasaan orang Yahudi, itu domba dimatikan. Jam 3 di Yerusalem, domba binatang dimatikan. Jam 3 di Golgota, domba Paskah menyerahkan diri. Jadi itu matching. Paskah yang sejati adalah Kristuslah dombanya. Abraham sama Ishak. Ishak tanya, di manakah domba? Kayu api sudah ada. Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan dombanya. Jadi Paskah bukan manusia yang siapkan, tapi Allah yang siapkan. Yang manusia siapkan, itu jasa manusia. Yang Allah siapkan, tidak ada jasa manusia. Maka keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena pemberian Tuhan. Domba Paskah, pemberian Tuhan. Dan Yesus mati, lalu selesailah semua tugas imam, tabir terbelah 2, domba-domba yang dibawa, sekarang Yesus yang adalah domba itu sendiri. Maka setelah saat itu, tidak ada guna lagi semua Paskah binatang. Karena Kristus sudah menggenapkan Paskah yang sejati. Jadi dia Yesus lahir, genapkan. Yesus mati, menggenapkan. Oleh sebab itu di khotbah di bukit, Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan, tetapi menggenapkan seluruh Taurat. Menggenapkan seluruh perjanjian lama. Menggenapkan seluruh tulisan Musa dan tulisan nabi-nabi. Dan setelah genapkan, dia berkata, sudah selesai. Kita tidak mungkin bisa menggenapkan semua yang papa mama sudah tuliskan untuk kita lakukan. Kita pasti lalai banyak poin. Tapi Yesus satu-satunya yang mentuntaskan semua tuntutan Taurat yang begitu rumit. Tidak ada satupun orang Yahudi yang saleh yang bisa menunaikan semua tuntutan Taurat. Dan mereka semua gagal, dan Yesus menggenapkan semua. Jadi secara hidup Yesus setengah mati harus menggenapkan apa yang tertulis tentang dia. Secara relasi, dia melihat penolakan terjadi. Lalu secara pemuritan, dia melihat muridnya bodoh-bodoh. Diajari nggak ngerti-ngerti. Lalu hari di mana Yesus ditangkap, mereka kabur. Wah, pengharapan Yesus kepada para murid, tapi murid kabur. Coba bayangkan. Lalu yang Yesus sudah didik, semua lari kemana? Tapi Yesus tetap menjalankan karena kasih kepada Bapa, kasih kepada manusia. Karena tanpa Yesus mati dan bangkit, seluruh kekristenan
umat manusia tidak ada pengharapan. Maka kelahiran Tuhan Yesus memisahkan sejarah. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi sejarah. Sehingga kita yang ada di sini, kita mempunyai pengharapan untuk sejarah ke depan. Karena kelak kita yang mati bersama dengan Kristus, kita pasti dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada pengharapan di depan, cerah. Kalau tidak, pengharapan kita adalah kuburan. Semua agama pendirinya lahir mati. Iman kita berakhir di makam yang kosong. Iman kita berakhir menengadah ke atas. Karena Yesus naik ke atas. Iman kita melihat ke atas. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan iman kita melihat janji pengharapan yang nanti akan digenapkan. Yesus pasti datang kali kedua. Oke. Jadi iman kita iman yang sempurna. Iman kita iman yang bukan hasil pikiran manusia, tetapi dari pemberian Tuhan secara sah. Manusia yang punya kepercayaan, manusia yang pikir sendiri imannya. Manusia yang kalkulasi-kalkulasi, perbuatan baik bisa selamat. Di dalam kekristenan, Tuhan yang menyatakan selamat atau tidak selamat bukan dari keputusan dan hasil rapat orang di bumi. Tapi Tuhan yang tetapkan melalui standarnya Tuhan. Nah, hari ini itulah pembahasan tentang pribadi Yesus. Kita tidak bisa membahas sampai terlalu detail karena waktu kita sangat singkat dalam katekisasi. Tapi semua poin-poin kunci saya sudah sampaikan.